Selamat pagi anak-anak. Anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tema 1, indahnya kebersamaan subtema 1. Sebelum belajar, ayo kita siapkan buku dan kita awali dengan berdoa. Tujuan pembelajaran untuk subtema 1 adalah sebagai berikut. Keragaman budaya di Indonesia. Kalian tentu tahu Indonesia memiliki keragaman budaya, mulai dari pakaian, alat musik, tarian, dan kegiatan atau upacara adat seperti pawai budaya. Ayo kita simak teks bacaan halaman 1 yang berjudul Pawai Budaya. Anak-anak, dalam suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan dari gagasan pokok. Gagasan pokok biasanya terletak di awal kalimat, disebut paragraf deduktif. Gagasan pokok yang terletak di akhir kalimat biasanya terdapat kata hubung, jadi, berdasarkan, dan sebagainya. Ini disebut dengan paragraf induktif. Baik anak hebat, setelah kalian mengetahui pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung, mari kita lihat teks bacaan Pawai Budaya. Pada paragraf 1, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya seperti ini ya. Alat musik tradisional yang ada di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Ada yang dipukul, ditiup, digesek, dipetik, atau digetarkan dengan cara digoyang. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Kemudian bunyi itu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Selanjutnya, mari kita amati gerakan tari Bungung Jumpa dari Aceh. Bungung Jumpa artinya bunga cempaka. Gerakan dalam tari Bungung Jumpa dibagi menjadi 2, yaitu gerakan berdiri dan gerakan duduk. Anak hebat, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar petir. Bunyi petir sering kita jumpai pada musim hujan. Bagaimana bunyi ini bisa kita dengar? Bunyi sampai di telinga kita disebabkan adanya media untuk merambat. Yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Bunyi yang kita dengar merambat melalui udara yang berasal dari sumber bunyi yang bergetar. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Ayo kita perhatikan gambar. Bunyi merambat melalui benda padat yakni meja dan benang. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Seperti pada gambar, kalian bisa mempraktekannya di rumah ya, anak hebat. Sekolah merupakan tempat untuk menuntut ilmu. Di sekolah, kita bergaul dengan teman-teman. Mereka memiliki perbedaan dengan kita. Bergaul dengan teman harus rukun, tidak boleh membeda-bedakan.
Sikap tolong-menolong di sekolah sangat penting untuk menumbuhkan kepedulian. Selain di lingkungan sekolah, perbedaan juga dapat kita temui di lingkungan tempat tinggal. Contohnya perbedaan agama, perbedaan suku, dan perbedaan profesi atau pekerjaan. Apakah kalian memiliki teman atau tetangga yang berbeda suku? Perbedaan tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Perbedaan dan keragaman yang ada harus kita jaga agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus menunjukkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di antara sikap tersebut yaitu menghormati teman yang beribadah, tidak bertengkar atau berkelahi, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat, saling membantu, meminta maaf jika melakukan kesalahan, serta menghormati keragaman budaya lain. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar anak hebat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.